Assalamualaikum Bapak Sutomo SMAG. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rifan ya. Nggih, Pak. Oke. Selamat datang Bapak Sutomo di Mulai Jatian Podcast di studio kami yang sangat sederhana ini, Pak. Wah, alhamdulillah ini tidak sederhana lagi, ini luar biasa nih ya. Sangat ya excellent lah kan itu ya. Gimana nih Pak kabarnya Bapak hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat Mas Rifan, semangat kan gitu ya. Eh, Bapak nih bisa memperkenalkan sedikit, Pak? Ya, terima kasih Mas Rifan. Ya, ini saya nama Sutomo, Magister Agama. Saya saat ini diberi amanah yaitu Direktur Perguruan Muhammadiyah Kota Salatiga ya. Iya, Pak. Dan juga sekaligus ya ditambahi lagi Kepala SMP Muhammadiyah Plus Kota Salatiga gitu ya. Iya, iya. Banyak banget, Pak ya. Ya ini baru 2 itu. Oh, baru 2. Kurang, Pak. Alhamdulillah. Ya kalau diberi amanah pokoknya siap jalani Siap, gitu. siap. Pokoknya di Muhammadiyah itu sami'na wa ta'na gitu ya. Iya, iya, Itu iya. Mas Rifan ya. Ngomong-ngomong Bapak ke Lampung ini sudah berapa kali nih, Pak? Alhamdulillah ini ketiga kalinya kayak Mas ke metro ini ya, ke Oh, ke metro Metro Lampung ini. ya. Waktu itu ya pertama saya Olimpiade Sekolah Muhammadiyah tingkat nasional ya. Kemudian eh, kemarin peresmian SMA Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Dan juga berkunjung ke metro ini, saya SMK Metro ini setiap datang ke sini diajak berkunjung ke sini. Dan dulu belum ada podcast gini, ya, podcast yang luar biasa ini belum Baru-baru ada. ini, Pak ya? Iya nih yang tahu yang ketiga kalinya saya ya alhamdulillah bisa ya bersama ini ngobrol di podcast ini. Gitu Mas Rifan ya. Alhamdulillah, Pak ya. Heeh. Gimana nih, Pak? Kan kesan ketiga kalinya Bapak sampai di Lampung nih, Pak. Ya, saya sangat bersyukur karena silaturahim itu kan membawa berkah toh Mas ya. Nggih, Pak. Ya berkah umur, ya sehat, kemudian rezeki. Sampai ke Lampung ini kan tentunya Allah memberi kemudahan kan gitu ya. Karena kalau dibayangkan aja kan enggak sampai Lampung gitu ya. Iya, Pak. Tapi dengan apa ya izin Allah nih sampai ketiga kalinya kan sesuatu yang memang ya Lampung itu ada sesuatu yang menarik kan gitu. Khususnya di SMK Muhammadiyah Metro Oh, iya, iya, Pak. Lampung ini kan ya terus berkembang gitu. Nggih, Pak. Heeh. Nah, ini kegiatan Bapak selama bulan Ramadannya apa aja, Pak? Ya alhamdulillah biasa rutin saya melaksanakan ya puasa kan wajib ta Mas ya. Nggih, wajib. Puasa. Mas Rifan puasa ya juga ya. Alhamdulillah, Ya Pak. wajib karena sudah balik itu udah usah ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ini kan eh diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Iya, Sudah hafal Mas? alhamdulillah sudah, Pak. Alhamdulillah itu kan diwajibkan bagi setiap orang yang Iman. beriman. Nah, kan tentunya ya tetap ya harus wajib melaksanakan puasa. Ya, apa santri-santri atau siswa-siswi SMK Muhammadiyah 3 Metro ini ya sudah balik semua jadi harus dioperasi itu. Puasa siapa ndak puasa kecuali yang putri Iya, tentunya Pak. ada unduran itu. Gitu Mas Rifan ya. Kan Bapak di Salatiga itu kan sebagai apa tadi, Pak? Direktur Perguruan Muhammadiyah Direktur Perguruan Muhammadiyah. Terus menjadi kepala sekolah SMP SMP Muhammadiyah Muhammadiyah plus Salatiga. Plus Salatiga. Iya. Nah, itu kan ya banyak schedule ya pastinya, Pak ya. Iya, alhamdulillah. Terus ditambah lagi pas puasa. Terus Bapak tuh bagi waktunya gimana, Pak? Ya semuanya kita harus melaksanakan sesuatu itu kan terencana ya. Nah, kalau sudah direncanakan ketika Ramadan itu sudah ya dari sisi aktivitas atau kegiatan kan memang ya ya banyak meskipun ya pandemi ini ya tidak menghalangi untuk beraktivitas kan gitu ya. Tapi tentunya ya tadi apa kegiatan biasa untuk sholat taraweh ya keliling silaturahim dari masjid ke masjid. Nah, karena ada jadwalnya gitu. Kalau enggak ada jadwalnya ya
ya di masjid sendiri kan gitu kan. Kalau ini Pak, apa namanya? Beda nggak rasa ketika berpuasa di Salatiga atau di Lampung nih, beda apa sama? You know, puasa semuanya itu mau di Amerika, kalau di Amerika lebih panjang kan ya waktunya. Kalau masih di Indonesia ya sama, sahurnya ya sama, bukanya ya terpaut ya menit kan. Kalau Iya Lampung Pak. dengan mana Jawa Salatiga kan ya enggak kan masih Indonesia. Kecuali kalau Indonesia Timur, Indonesia Tengah, ini kan masih Indonesia Barat kita ini ya. Iya Pak. Loh ya sama, Sama aja ya. Salatiga waktunya buka ya tetap ya sama kan gitu. Oh ini Pak, ngomong-ngomong tentang berbuka puasa nih, Heeh. kami memiliki apa namanya ini? Ini ya. Oh, ini namanya jahimu bandre instan ini Pak. Cocok sekali nih Pak untuk berbuka puasa. Ini nanti bisa dicoba pas Berbuka. berbuka. Sahur bisa Sahur enggak? bisa juga. Jadi gimana ini dampak Ya, bandrek badannya jadi enak produk ya. kan ya SMK Muhammadiyah Iya Pak. 3 Metro ya. Mm. Ini kemasannya menarik. Terus apa ya? Tentunya dalamnya juga Enak ini Pak. nikmat ya itu Nikmat, ya. anget-anget gitu. Hangat dan tentunya ya menghangatkan tubuh gitu ya. Iya Pak. Gitu ya Mas ya. Eh, ngomong-ngomong tentang tema kali ini, kita kan tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup nih Pak. Iya. Nah, apa sih Pak pedoman hidup itu Pak? Ya pedoman hidup itu kalau orang tidak punya pedoman ya tentunya arah jalannya itu kan ya kemana-mana. Nah salah satu fungsi diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya salah satunya adalah untuk petunjuk bagi manusia, hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan, sebagai petunjuk manusia dan pembeda kan gitu. Ini diantara salah satu fungsi Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Itu Mas Rifan ya. Kenapa Pak kita itu harus punya pedoman hidup? Ya tadi Allah itu melalui Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berdakwah kurang lebih 23 tahun kan gitu ya. 23 tahun itu kan ya lumayan gitu. Jadi dari Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah lagi itu ya perjuangannya Rasulullah, dakwahnya bagaimana semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW, tentunya itu semua yang dilakukan dan tentunya dilanjutkan untuk ke para sahabat yang waktu itu para umat muslim dan dakwah untuk bagi muslim itu. Gini Pak, apa sih pas itu saya pernah sekolah terus diajarin namanya pas di bulan Ramadan tuh ada malam Lailatul Qadar nih Pak. Oh ya, malam Lailatul Qadar itu ya. Bagaimana suatu malam yang waktu itu diturunkannya Al-Quran ya. Malam Lailatul Qadar. Nah, itu dinamakan Nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Tentunya ya ini Mas Rifan. Jadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima Al-Quran itu tidak langsung 30 juz itu langsung dikasihkan gitu, tidak. Tapi Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertahap terus sesuai dengan kondisi permasalahan yang dihadapi oleh Rasulullah dalam berdakwah. Ya bertahap itu tadi. Apa ya kalau pas Rasulullah tuh menerima wahyu, apa pas cuman bulan Ramadan aja Pak? Ya tidak. Cuma Rasulullah menerima wahyu ini kan terus berangsur bertahap ya, sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh Rasulullah ketika ada permasalahan, kemudian Rasulullah minta petunjuk, kemudian diberikan jawaban melalui Al-Quran itu.
Ini Jadi gitu ya, jadi Pak. Rasulullah itu Al-Qur'an berjalan. Kemudian sekarang kan kita bisa membaca, tertulis itu ya tidak lepas dari dulu ada disampaikan pada para sahabat, kemudian ditulis ya sampai sekarang ini bisa kita ya Baca. pelajari, kita bisa baca, bisa kita hafalkan kan itu. Ini adalah jasa dari para sahabat kan itu. Eh, Bagaimana Pak tips konsisten menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, Pak? Ya, tadi dari awal sudah saya sampaikan fungsi dari Al-Qur'an ini kan sebagai petunjuk ya. Petunjuk bagi manusia. Tentunya kita sebagai orang yang beriman tentunya ini menjadi pegangan dan pedoman. Kan Al-Qur'an ini diturunkan kan untuk menyempurnakan dari kitab-kitab terdahulu kan ada Injil, Taurat, Zabur. Tapi dengan eh, diturunkan Al-Qur'an ini menjadi penyempurna. Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW ya sebagai penyempurna dan untuk semuanya. Kalau dulu Taurat kan hanya untuk umat itu saja kan itu tidak untuk umat semua manusia, tapi Al-Qur'an ini untuk semua ya, semua ya ayuhan nas gitu ya, untuk semua manusia. Nah, tentunya itu yang nanti akan ya sampai akhir zaman nanti ya ini menjadi pedoman kita Al-Qur'an itu. Gitu Mas Rifan. Tapi kebanyakan anak-anak zaman sekarang termasuknya saya sendiri, Pak, Ya, gimana Mas Rifan? susah banget kayak baca Al-Quran nih, Pak, Oh agar gitu. setiap hari itu baca Al-Quran gitu. Nah, makanya gini Mas, kalau dulu saya kecil itu kan ada namanya TPQ ya toh, ngaji setiap sore dan memang ya apalagi sekarang itu era digital ini ya Quran dengan HP itu ya masih seneng HP lah. Maka Iya, Pak. kembali kepada kita selaku orang yang beriman, tentunya bagaimana kita membekali diri kita belajar sejak dini Al-Qur'an. Jadi Mas Rifan ini kan ya harus lebih semangat ya, Iya, Pak. hafalannya ya, hafalan kemudian bagaimana membaca secara baik dan benar, makhorijul hurufnya, tajwidnya. Kalau Al-Qur'an itu kan terus ya kita pelajari kan gitu ya, tajwidnya, makhorijul huruf, semuanya ya ini bagaimana kita membaca Al-Qur'an itu betul-betul ya secara baik dan benar kan gitu. Bapak bisa memberikan motivasi saya dan teman-teman di rumah agar bisa lebih giat untuk membaca Al-Quran, bisa nggak, Pak? Iya, gini Mas. Jadi maka semua itu harus melalui pembiasaan. Coba kan banyak ada di kaos itu kadang one day one juice. Nah, kan gitu toh. Iya, Pak, ya. Nah, kita memang menjadikan habit diri kita ini ya mencintai Quran ya. Kan gitu ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu ya, sebaik-baik kita adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Nah, tentunya apalagi masih Mas Rifan dan teman-teman kan masih muda ya, tentunya sangat muda, lidahnya juga masih nyaman. Coba kalau sudah tua itu ba huruf hijaiyah itu sudah kaku, maka gunakanlah Mas Rifan dan seusia Mas Rifan kan masih harus terus belajar karena belajar Al-Qur'an itu sepanjang hayat tadi sampai akhir kita diambil oleh Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kan gitu Mas. Oke, Pak. Terima kasih sudah datang jauh-jauh dari Salatiga untuk ke sini memberikan kami pengetahuan, ilmu dan motivasi. Iya. Saya sebagai statement tadi ya akhir berkaitan dengan ya Mas Rifan tadi menyampaikan saya itu masih muda dan teman-teman ini belum begitu sungguh-sungguh belajar Al-Qur'an, belum sungguh-sungguh menghafal Al-Qur'an, ini bagaimana ya, tentunya nawaitu apalagi ini bulan penuh
ya berkah, magfirah kan gitu, dan itqum minan nar, dijauhkan dari api neraka. Tentunya bulan yang mulia ini kesempatan semuanya dilipatkan. Ya, semuanya kita segala amal soleh kita dilipatkan oleh Allah, apalagi membaca Al-Qur'an. Ya, dari huruf, kemudian ayat, kemudian juz. Ini mari kita menjadi motivasi kita dan semangat untuk belajar Al-Qur'an pada bulan Ramadan 1443 Hijriah ini. Tentunya kesempatan, karena belum tentu nanti kita bertemu pada Ramadan Oh iya Pak. berikutnya. Kadang itu kan kita hanya berangan-angan, tapi Allah itu ya kita enggak tahu. Oh, masih muda belajarnya nanti, kan enggak gitu. Tapi mari kita gunakan ya pumpung kesempatan yang masih diberikan oleh Allah ini, kita sehat, kemudian bertemu dengan Ramadan, mari kita gembirakan ya, kita tanamkan pada diri kita untuk senantiasa ya belajar Al-Qur'an dengan sungguh-sungguh gitu Mas Rifan ya. Iya Pak. Ya juga nanti juga sama diajak teman-temannya tadarus ya, atau murojaah dan semuanya ya memang harus kita mulai dari Iya diri Pak. ibda binasi, mulai dari diri sendiri. Ya. Gitu Mas Rifan ya. Ini ilmunya baik banget ya Pak ya. Makasih banyak ini Pak. Alhamdulillah ya, namanya belajar ini kan dari siapapun, Pak. dimanapun, Kapanpun. kan gitu ya. Iya Pak. Ya ini Benar-benar. akan ya insya Allah itulah bagian dari ya semangat dakwah kita. Kita melakukan suatu hal yang baik, kita menolong agama Allah, ya yakin Allah akan menolong kita. Kan gitu Mas ya. Jadi mari bersama-sama pumpung masih muda, semangat dakwahnya juga harus ya semangat dan istiqomah gitu ya. Iya, Pak. Nah, gitu ya. Kasih teman-teman di rumah telah menonton video ini. Ikuti terus video di channel ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mulia Jaten Podcast, semangat melayani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.